Alhamdulillah, di episode yang ke-40 ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali dalam rangka kita talabul ilmi sekaligus kita zikir dan istighosah. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan maghfirahnya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memantankan, menyatakan apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang kita panjatkan pada malam hari ini. Hadirin dan hadirat jamaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah lewati. Sekarang kita memasuki wa minha al-uzlatu. Di halaman 37 kitab Kifayatul Atqiyah ini menerangkan daripada sebagian wasiat yang ada di dalam kitab ini, yakni wa minal wasayat tisni al-uzlatu. Sebagian daripada wasiat yang 9 memasuki malam hari ini kita bahas yang ke-8. Al-uzlatu itu adalah uzlah. Ma huwa al-uzlah? Apa yang dimaksud dengan uzlah? Ada yang tahu uzlah itu apa? Halo? Pindah hijrah, tidak. Uzlah. Ya. Mislah hijrah. Ya, maka kita sama-sama saja ya. Wahia at-tafarridu, artinya kita mengasingkan diri. Itu namanya uzlah. Deweki, menyepikan diri, kayak bertapar berada, nyepi daripada keramaian. Nah, kita akan bahas karena yang namanya uzlah ini adalah salah satu daripada wasiat yang ada di dalam Kifayatul Atqiyah. Apakah ini sangat penting? Iya. Karena di dalam hidup itu ya, ketika kita ingin murni, kemudian kita benar-benar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada metode yang paling jitu menurut daripada arif billah adalah uzlah. Makanya ada orang-orang yang istilahnya seorang mursyid, yaitu menganjurkan kepada murid-muridnya untuk uzlah. Tapi kalau kita sekarang ada di sini, uzlah bagaimana? Repot enggak? Kenapa? Banyak tanggungan, banyak kewajiban, banyak daripada sesuatu yang kita harus kerjakan. Makanya nanti ada sesuatu informasi yang bisa menggembirakan kita, ternyata ada juga ya yang lebih utama daripada uzlah ketika kita hidup tetap bersosial, hidup kita tetap berhubungan dengan manusia. Apakah ada? Ada. Nah, kita nanti sama-sama simak. Jadi yang ke-8 itu adalah uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri daripada makhluk, dan itu kita wajib lakukan, kata arif billah. Jika makhluk itu sudah banyak terjadi di sekeliling kita, menjadi penghalang-penghalang ibadah kita, mereka merongrong kita, menggoda kita untuk jatuh dalam kejelekan ataupun dosa, dan kita itu ya menjadi hancur agama kita gara-gara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudah rusak sekali keadaan daripada lingkungannya. Keluar dari rumah, belok kanan, ketemu dengan bibir merah. Kemudian agak jauh lagi ke sana, lihat rubung-rubung bacakan, minumnya cium, sambil nyetel musik hiburan, koplo. Nah itu. Nah, jadi ketika di dunia itu sudah banyak sekali kemaksiatan yang secara terang-terangan berani, ya,
tidak ditutup-tutupi lagi, maka ketika kita bisa rusak imannya, bisa hancur agama kita, diperbolehkan kita uzlah. Nah itu pengertian daripada uzlah menurut daripada kitab Kifayatul Atqiyah. Cuma bagaimana kalau seandainya di situ katakanlah Kiai Taufik ketika dia pengen uzlah tapi di sekelilingnya itu butuh kehadiran Kiai Taufik, pengen bertanya bagaimana pasal hukumnya ini. Kemudian juga Kiai Taufik biasa mengajarkan daripada kitab-kitab yang ada yang pengen datang ke sana minta amalan, minta ijazah ya, sama Kiai Taufik. Itu bagaimana kalau seandainya Kiai Taufik memang kehadirannya itu sangat dibutuhkan sekali. Nah maka kalau modelnya seperti Kiai Taufik tadi itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Idza dhaharatil bid'ah wa sakatal alimu fa'alaihi la'natullah. Jadi ketika ada di situ ya kesalahan-kesalahan, penyimpangan hal-hal yang baru ya, yang berkaitan dengan agama Islam kita, kemudian seorang alim tadi tidak membenarkan, tidak mengajarkan, tidak mengajarkan, mencontohkan ataupun tidak menasihati dan merubah daripada hal-hal yang merusak agama tadi, maka laknat Allah akan datang. Makanya bila ada orang yang kepergiannya malah menimbulkan daripada masalah, maka lebih baik dia itu berdiam di suatu daerah tersebut dan amalkan ya, ilmunya, apa yang bisa ia berikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian juga ketika kita di dalam pasal uzlah ini ada sesuatu yang harus kita tekankan. Ketika kita itu hidup bersosial, bercampur dengan manusia, ya, dalam hal uzlah ini janganlah kita uzlah kecuali di sana yang kita itu, ya, janganlah uzlah, ya, karena apa? Ada sesuatu yang harus kita jalankan. Sholat Jumat misalnya, kemudian sholat berjamaah, sholat id, haji dan lain sebagainya. Nah, bila mana di situ ya kita bisa lakukan ibadah-ibadah secara berjamaah bersosial ya dengan baik, maka kita tidak diperbolehkan uzlah. Nah, uzlah itu bisa diperbolehkan apabila di dalam kondisi lingkungan kita sudah merusak keimanan kita, bisa menghancurkan agama kita. Kemudian bila mana kita itu uzlahnya kemana? Silahkan kemana saja mengasingkan diri. Entah itu kita ada di ujung tepi daratan ataupun di ujung daripada ketinggian gunung yang sepi. Tujuannya apa? Agar kita itu selamat daripada godaan manusia dan setan. Ya, tadi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Nah itu yang harus diketahui. Oke, singkat saja karena waktunya akan kita lakukan pikir. Kemudian apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika hubungan bersosial kemudian kita itu bisa melebihi daripada keutamaan uzlah? Ada. Yang pertama itu harus kita lakukan adalah jika kita hidup ya di dunia ini, ada manusia mengajak bicara kepada kita, maka kita jawablah dengan sopan santun, dengan baik. Kemudian juga bila mana di situ ada orang yang berkunjung atau bertamu kepada kita, maka kita agungkan. Bila mana mungkin kita hadir di suatu tempat kemudian kita artinya diam-diam saja, tidak ada pembicaraan yang penting, maka lebih baik kita mencari hal yang lebih utama daripada itu. Kemudian juga ketika kita berkumpul atau bersosial tadi,
hubungan ketika kita berkumpul tadi adalah hubungan yang bisa membaikkan daripada keimanan ataupun agama kita. Kemudian juga kumpulannya itu kumpulan yang di situ kumpulannya itu bisa menimbulkan kebahagiaan atau ketenangan. Nah, bila mana itu kumpulannya tidak baik, tidak benar, kemudian di sana kumpulannya itu mendatangkan sesuatu yang tidak bahagia, maka kita berpalinglah daripada hubungan seperti itu. Dan yang terakhir, ya, ketika kita menegakkan ataupun menunaikan kewajiban seperti kita itu menyatukan silaturahmi atau bersilaturahmi kepada famili kita atau qarib kita, atau kita menjenguk orang sakit, atau kita memenuhi kebutuhan ataupun nafkah untuk keluarga. Nah, itulah ketika kita tadi dari A, B, C dan D yang tadi saya singgung ataupun saya terangkan pada malam hari ini, insya Allah walaupun kita itu hidupnya berkumpul atau bersosial akan lebih mantap dan akan lebih hebat, lebih utama daripada orang-orang yang menyendiri ataupun uzlah, ya, menghindari keramaian demi lebih khusyuk atau lebih tenang ketika dia beribadah. Ya, istilahnya kalau kita beranalogi, ya, ketika kita hidup kemudian menghadapi banyak daripada musuh, menghadapi banyak daripada halangan dan rintangan karena di kehidupan kita, ya, bercampur dengan orang akan lebih hebat daripada orang yang istilahnya soleh, taat tapi sendiri. Nah, maka daripada itu, yuk kita sama-sama mulai hari ini dan seterusnya, walaupun kita hidup bersosial, tapi kita itu tetap menjaga kualitas kita, dari keimanan kita, menjaga kualitas kita agar tetap kita ingat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita bersosial ataupun berhubungan dengan yang lain, justru lingkungan itu bisa menghancurkan iman kita ataupun menghancurkan daripada agama kita, karena sesuatu penghancur ataupun hal yang bisa membahayakan diri kita itu adalah lingkungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat.